Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada seluruh pegawai PKU Muhammadiyah Cepu dimanapun Anda berada, semoga di masa pandemik ini kita selalu dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pasien yang dirawat di PKU Muhammadiyah Cepu, semoga diberi kesembuhan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk ibadah puasa kita, untuk karya-karya kita, untuk pengabdian kita kepada umat, kepada pasien, terlebih lagi untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sholawat dan salam mari kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita di dalamnya sampai di hari akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara adalah kemampuan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dapat berbicara merupakan yang menjadi pembeda antara makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lain. Tapi terkadang kita tidak mensyukurinya, bahkan kita menggunakan untuk menyerang orang lain. Padahal Rasulullah bersabda melalui hadisnya, yaitu barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, maksudnya mulut, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Selain itu, Allah juga memperingatkan kita dalam surat Al-Humazah, yaitu tentang bahayanya lidah. Seorang humazah yaitu pencela, pengumpat, dan lumazah yaitu pencela. Bapak Ibu rahimakumullah, menghibah orang dari lidah, menghina orang dari lidah, memfitnah orang dari lidah, mengadu domba orang dari lidah, membuat emosi orang lain juga dari lidah. Sebaliknya, membuat orang suka sama kita, membuat orang cinta sama kita, membuat orang kagum sama kita juga dari lidah. Lidah ini sungguh sangat luar biasa. Seringkali kita lihat di TV, media massa, atau di internet, ada banyak sekali orang dengan sarjana yang berlipat-lipat, bahkan seorang profesor, tetapi mereka tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Lalu kepribadian baik itu seperti apa? Yaitu dapat dicerminkan oleh apa yang mereka katakan. Gitu. Seringkali kita lihat mereka saling menghina, saling menghujat di waktu pilihan gubernur misalkan. Satu sama lain menjatuhkan. Tidak hanya itu, di pilihan presiden pun juga sama. Bahkan orang yang tidak tahu menahu juga menghujat, seakan-akan dia paling bersih sendiri. Lalu seperti apa kita?
Kita yang tiap hari 24 jam kita bekerja, bertemu sama teman-teman, bertemu dengan masyarakat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita bicarakan, baikkah atau burukkah? Setan akan selalu menggoda kita. Setiap kali kita melihat seseorang, setiap kali kita mau menyapa orang, setan akan hadir di situ. Kita melihat pegawai lain kumuh, kita ejek, kita hina. Kita melihat misalkan sepatunya rusak atau apa, kita ejek, kita hina. Itulah godaan-godaan dari setan. Dan harusnya seperti apa? Harusnya kalau kita sebelum mengatakan itu, kita harus introspeksi diri. Sudah baikkah kita? Sudah sempurnakah kita? Apa kita tuh lebih baik dari mereka? Dan kalau kita sampaikan bermanfaatkah gitu? Apa hanya membuat sakit hati orang tersebut? Karena Allah berjanji kepada orang humazah, yaitu orang yang mengumpat, dan lumazah, yaitu orang yang mencela. Tadi seperti hutomah, yaitu api neraka yang dinyalakan sangat panas sekali. Jika kita terkena kaki, runtuhlah sampai ke hati. Dan jika mengenai kulit, maka akan selalu melengket kepada kulit kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimatullah, saya akan bercerita terkait menjaga lisan kita. Suatu ketika ada anak dan seorang bapak. Anak ini sering marah. Lalu ayahnya menyarankan kepada anaknya dengan memberikan paku. Dan setiap anaknya marah, supaya untuk memakunya di pagar belakang rumahnya. Sehari, 2 hari, anak itu banyak sekali menancapkan paku. Sampai berhari-hari, akhirnya si anak itu mulai dapat meredamkan amarahnya. Dan suatu ketika, anak itu benar-benar sudah bisa meredamkan amarahnya. Lalu si anak itu berkata kepada ayahnya, minta izin. Ayah, insya Allah saya sudah bisa meredam amarah saya. Bolehkah saya mencabut paku-paku itu jika saya bisa meredam amarah itu? Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya paku yang tertancap di pagar itu sudah semuanya tercabut. Kemudian si anak memberitahu ke bapaknya, ya, alhamdulillah saya sudah mencabut paku-paku itu. Saya sudah bisa meredam amarah. Kemudian si ayah tadi ingin melihat di belakang rumah, di pagar yang dipakai untuk memaku itu. Kemudian si ayah berkata, anakku, kamu sudah bisa menahan amarah. Tapi lihat anakku, pagar itu masih berlubang, walaupun paku sudah dicabut. Begitu juga dengan perkataan yang
kamu sampaikan ke orang lain. Walaupun sudah dimaafkan, masih akan tersisa di hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian tadi kajian yang saya sampaikan. Semoga menjadikan kita renungan bagi kita untuk menjaga lisan kita agar tidak terjerumus dalam api neraka. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.